Oke, selamat malam sahabat kakak. Selamat datang di kegiatannya kakak berbagi Alumni Talks episode 8 dengan judul Menjemput Dunia Nyata dengan Genggaman Mimpi. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Delvi Salsabila, penerima beasiswa Bestari 2025. Aku sebagai MC atau Master of Ceremony yang akan memandu dan menemani sahabat kakak pada kegiatan Alumni Talks episode 8 yang dilaksanakan oleh Yayasan Kaukalmi. Oke, sebelum itu mungkin sahabat kakak belum tahu apa sih Yayasan Kokalbe itu. Nah, jadi Yayasan Kokalbe itu adalah yayasan atau organisasi filantropi independen yang didirikan pada 2007 dan berfokus pada isu pendidikan dan pemberdayaan perempuan sejak 2011. Kami sudah memberikan beasiswa pendidikan untuk SMA dan SMK sampai ke perguruan tinggi lebih dari 1.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Karena organisasi kami percaya kekuatan pendidikan dapat menjadi jembatan ke peningkatan kesejahteraan. Tidak hanya beasiswa, YKK juga memiliki berbagai program pelatihan pengembangan kapasitas. Nah, teman-teman, YKK Berbagi Alumni Talks adalah program terbaru dari YKK. Melalui program ini, YKK ingin memberikan ruang bagi alumni penerima beasiswa yang sudah lulus untuk berbagi pengalaman perjalanan pengembangan diri mereka kepada kita semua. Pastinya akan seru banget dan memberikan kita banyak manfaat juga. Hal ini juga sesuai dengan tagline dari YKK, yaitu berdaya, berkaya, dan berbagi. Nah, pastikan sahabat kakak ikut dari awal sampai akhir ya, karena nanti di akhir ada link evaluasi yang dapat diisi untuk mendapatkan sertifikat loh sahabat kakak. Kita juga akan ada sesi tanya jawab dengan narasumber, jadi pastikan sahabat kakak juga ikut agar nantinya bisa dapat insight terbaru dari narasumber kita. Nah, pada hari ini teman-teman, alumni akan mengobrol bareng kita itu merupakan penerima beasiswa Bakti Tani loh. Nah, mari kita sapa sama-sama ya. Halo kakak-kakak, ada Kak Ira sama Kak Erika nih. Halo Kak Ira, halo Kak Erika. Halo, Halo, selamat Halo, malam gimana semuanya. kabarnya Kak malam ini? Alhamdulillah kabarnya baik-baik aja. Kalau KMC sendiri gimana nih? Gue nih Kak Erika. Ini apa suaraku belum kedengar dengan jelas ya? Oh, sudah dengar Kak, sudah. kok. Sudah, Kak. Kak. Oh, oke. Oke, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan diberi kesehatan ya Kak. Oke, malam ini kita benar-benar nunggu banget nih apa yang mau dibagikan oleh Kak Ira dan Kak Erika nih. Tentang tema kita pada hari ini ya Kak, tentang bagaimana sih menjemput dunia nyata dengan genggaman mimpi. Eh, udah siap kan ya Kak untuk berbagi nantinya? Siap, Kak. Siap. Siap banget ini. Oke, terima kasih Kak Ira, Kak Erika. Nah, sahabat kakak, nantinya kita akan mendengar kakak-kakak ini berbagi pengalaman dan pengetahuannya seputar pengembangan diri mahasiswa dan kesiapan dunia kerja agar kita bisa mengatur strategi untuk tetap berkreasi, namun tetap bisa mencapai mimpi yang kita inginkan. Kadang kita bingung nggak sih gimana caranya tetap produktif dan berprestasi. Mengatur strategi manajemen waktu juga pasti kita bingung kan? Apa aja apa aja sih yang perlu dikembangin untuk persiapan dunia kerja? Nah, tentunya ini pasti penting banget untuk dibahas agar kita ke depannya lebih siap dan paham alur yang kita inginkan. Nah, teman-teman, setelah ini kita akan langsung masuk sesi sharing dan narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, lalu penutupan dan dokumentasi bersama. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi nih, yuk langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama dengan judul Siap dan Terampil dari Kuliah Sampai Siap Kerja. Bersama Kak Ira Ayu Dwi Rahmawati,
penerima beasiswa Bakti Tani 2022, jurusan Teknologi Hasil Pangan, Universitas Mercubuana, Yogyakarta. Nah, teman-teman, Kak Ira ini keren banget tahu. Sekarang aja setelah lulus dari S1 Teknik jurusan Teknologi Hasil Pangan, Kak Ira sedang melanjutkan S2 Ilmu Pangan juga di Universitas Mercubuana Yogyakarta. Kak Ira ini juga berpengalaman di bidang quality control di PT Ajinomoto Indonesia dan CV Windra Mekar. Kak Ira juga pernah menjadi asisten laboratorium dan peneliti di Universitas Mercubuana Yogyakarta. Nah, salah satu pencapaiannya Kak Ira itu yang keren banget menurut aku itu dia pernah mendapatkan juara 1 Best Presenter di National Mini Research Seminar 6 Universitas Gorontalo. Keren banget kan teman-teman? Nah, meskipun beliau aktif banget nih, beliau juga merupakan lulusan terbaik loh di program studi teknologi pangan Universitas Mercubuana dengan IPK 3,90. Wah, keren banget sih Kak Ira. Pasti habis ini kita bakalan mendengarkan insight-insight terbaru dan ilmu-ilmu baru dari Kak Ira nih. Nah, kepada Kak Ira langsung saja tanpa berlama-lama di kami persilahkan. Silakan Kak Ira. Oke, makasih Kak MC atas waktu yang telah diberikan pada saya malam hari ini. Sebelumnya, nanti misal suara saya putus-putus atau nggak kedengar bisa diinterupsi saja ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama aku Ira Ayudi Rahmawati, penerima beasiswa Bakti Tani pada tahun 2022 dan lulusan S1 Teknologi Pangan Universitas Mercubuana Yogyakarta. Aku dapat beasiswa Bakti Tani itu tepatnya pada semester 3. Pas semester 2 itu ikut ikut tesnya, wawancara Bakti Tani. Nah, sekarang aku sedang menempuh pendidikan S2 di Universitas Mercubuana dengan jurusan Magister Ilmu Pangan dan memperoleh beasiswa full dari CV Windra Mekar. CV Windra Mekar itu perusahaan yang memproduksi produk hilirisasi hasil penelitian dari Profesor Dr. Insinyur Duyati Puji Mulyani MP. Di sini teman-teman, aku ingin bawain topik upgrade diri sebelum lulus langkah nyata biar nggak kaget di dunia kerja. Nah, masalah umum fresh graduate teman-teman. Di sini masalah ini mungkin relate dan hampir semua orang itu ngerasain setelah lulus ya. Yang pertama itu bingung mau kerja apa. Setelah lulus itu banyak yang masih belum tahu mau kerja di bidang apa. Kadang kita itu dibingungkan akan dua hal. Yang pertama itu kerja di bidang yang sesuai passion atau jurusan kita, tapi terkadang bidang itu nggak selalu tersedia teman-teman. Pas kita lulus itu nggak selalu itu buka lowongannya. Dan di satu sisi ada posisi yang kadang tersedia namun itu nggak sesuai dengan jurusan kita atau belum bidangnya itu belum kita kuasai. Yang kedua, CV itu masih kosong. Baru lulus jadi pengalaman kerja itu masih minim atau bahkan belum ada. Akhirnya itu bingung mau isi apa di CV biar kelihatan menarik di mata HRD. Selanjutnya, takut gagal wawancara. Karena belum terbiasa, banyak grogi pas wawancara, takut ditanya hal sulit, takut salah ngomong, atau takut nggak bisa kasih kesan pertama yang baik pas kita diwawancara. Namun teman-teman, semua masalah ini itu bisa kita cegah dengan cara upgrade diri sejak sebelum lulus. Misalnya dengan ikut magang, volunteer, proyek-proyek kecil, biar kita itu punya pengalaman skill dan kepercayaan diri saat kita itu masuk ke dunia kerja. Nah, kenapa sih kita itu perlu upgrade diri? Yang pertama, dunia kerja itu cepet banget berubah.
dunia kerja itu sekarang nggak kayak dulu. Misal kalau zamannya orang tua kita lulus kuliah itu udah balik ke kampung halaman masing-masing itu udah kayak banyak lah, udah tinggal kerja banyak lowongan yang tersedia. Tapi sekarang kan eh, saingannya itu banyak, yang sarjana itu banyak. Nah, skill yang dibutuhkan bisa berubah-ubah dalam hitungan tahun, bulan, atau bahkan mingguan. Kualifikasi pekerjaan itu selalu berubah, teman-teman. Teknologinya semakin maju, cara kerja makin modern, dan perusahaan itu nyari orang yang adaptif. Jadi kalau kita nggak ikut berkembang, kita itu bakal ketinggalan zaman, ketinggalan untuk mengikuti kualifikasi-kualifikasi lowongan pekerjaan yang sekarang itu. Nah, upgrade diri itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Artinya apa? Artinya meningkatkan kemampuan diri itu bukan cuma bagus kalau dilakukan kayak ya udah upgrade diri biar kayak bagus kalau dilakukan, tapi udah kayak hal wajib yang harus kita lakuin sebelum lulus. Dengan upgrade diri lewat belajar hal baru, ikut pelatihan atau nambah pengalaman, kita itu bisa tetap relevan dan siap bersaing di dunia kerja yang terus berubah dan kualifikasinya itu terus berubah, teman-teman. Nah, langkah nyata upgrade diri yang aku lakuin selama kuliah itu ada magang, volunteer, terus organisasi. Aku mau sedikit cerita tentang upgrade diri yang aku lakuin. Jadi pas di semester awal sebelum kuliah, kuliah itu kan kita mahasiswa itu tempatnya berproses. Jadi kita itu proses pendewasaan diri, mencari jati diri itu ada di pas kita lulus SMA dan masuk ke dalam dunia perkuliahan. Waktu aku masih maba, pas mau kuliah itu aku bikin mind map atau rencana planku ke dep- planku ke depan kuliah itu kayak gimana. Jadi aku nyebutnya itu peta kehidupanku selama kuliah ya. Aku bikin tulisan catatan-catatan yang ditempel di tembok, di mana di kamar. Jadi aku mau dalam semester 1 sampai 3 itu aku mau ngapain. Aku mau lulus sampai berapa semester. Aku mau magang di semester berapa. Aku mau penelitian di semester berapa. Terus aku eh, mau kerja itu di bidang apa. Jadi aku rencanain semua di awal semester 1 sampai 4 itu aku fokus organisasi. Jadi aku ikut organisasi Himpunan Peduli Pangan Indonesia yang pusatnya itu di IPB, dan eh, organisasi internalnya itu aku ikut BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Selain itu aku juga ikut organisasi Kamaba Keluarga Mahasiswa Daerah. Di situ kenal dari mahasiswa yang merantau dari daerahku, terus mahasiswa teknologi pangan dari seluruh Indonesia. Terus aku juga belajar di BEM itu jadi koordinator badan usaha milik BEM. Jadi aku terbiasa eh, melakukan komunikasi dengan vendor-vendor yang memberikan sponsor di acara-acara yang dilakukan oleh BEM di internal di kampusku. Nah, dari organisasi-organisasi yang aku ikuti, aku itu belajar komunikasi, problem solving. Selanjutnya, aku magang di semester 4-5, terus banyak ada di Coklat Monggo buat coklat, terus quality control di Sajiku. Di sini aku satu tim dengan berbeda-beda jurusan, dari jurusan teknik industri, teknik kimia, dari ITS, dari UB, terus dari UPN. Jadi dibuat satu tim. Kita belajar bareng di sini dari yang jurusanku teknologi pangan, jurusan mereka teknik industri. Nanti belajar perusahaan itu gimana sih cara mengelolanya, kerja timnya itu gimana sih kalau kita udah di perusahaan. Nah, kita itu dikasih permasalahan-permasalahan terus disuruh memecahkan. Selain itu, aku juga ikut freelance sebagai operator produksi di produk hilirisasi dosen aku. Di situ aku kalau jam kuliah lagi kosong di semester 2 sampai eh, 4 ya, 1 tahun. Aku ikut freelance itu 1 tahun di semester awal buat ngisi CV ku nanti pas udah lulus.
Di situ aku jadi operator produksi, jadi belajar gimana sih cara memproduksi di perusahaan itu, di pabrik itu kayak gimana. Terus aku juga jadi asisten dosen dan asisten praktikum pada semester 3 sampai 7. Di sini aku nggak ngambil jadi asisten cuma prodiku ya, aku jadi asisten dosen dosen agroteknologi dan dosen peternakan di mata kuliah praktikum mikrobiologi. Jadi aku belajar mikronya agroteknologi itu gimana, mikrobiologinya peternakan itu gimana. Aku ikut pelatihannya gimana supaya aku itu bisa menjelaskan ke adik-adik tingkatku kayak gitu. Terus untuk belajar komunikasi, aku tuh belajar dari nol banget. Sebelumnya aku juga kayak malu dan grogi kalau ngomong di depan. Jadi aku mulai dari nol dengan menerima tawaran jadi MC tingkat RT pas 17 Agustusan. Eh, Terus udah nggak malu di acara 17 Agustusan aku ngambil MC yang tingkat program studi. Kalau udah nggak malu di program studi, aku ngambil yang tingkat fakultas. Kalau udah berani ngomong di tingkat fakultas, aku ngambil yang MC Univ. Jadi berkumpullah di itu kalau acara Univ. Jadi aku mulai dari nol untuk belajar berdiri di depan dan belajar ngomong. Terus pentingnya soft skill di dunia profesional. Cara bicara, komunikasi dengan siapapun. Di dunia kerja, kamu itu akan ketemu banyak orang dengan latar belakang berbeda. Atasan, rekan kerja, atau klien. Pasti kita itu cara komunikasinya beda-beda dengan atasan gimana, dengan rekan kerja gimana, dan dengan klien itu gimana. Nah, kemampuan berkomunikasi yang baik itu bikin kamu bisa menyampaikan ide dengan jelas, menyelesaikan masalah, dan membangun hubungan kerja yang positif. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis. Dunia kerja itu yang seperti aku jelasin tadi cepat berubah dan sering berubah dan penuh tantangan. Kalau kamu bisa berpikir kritis, kamu bakal lebih mudah mencari solusi, mengambil keputusan dengan logis dan cepat menyesuaikan diri dengan situasi baru meskipun ada teknologi baru atau ada kalau misal di jurusanku teknologi pangan ada mesin baru kamu suruh nyoba ini. Kalau kamu punya kemampuan berpikir kritis, kamu akan bisa uh, melewati penyesuaian diri tersebut. Yang selanjutnya, kemampuan kerjasama. Nah, hampir semua pekerjaan teman-teman itu butuh kerjasama tim. Jadi, sebisa mungkin kalian itu belajar kerja tim itu dari semasa kuliah. Benar-benar kalian tekuni gimana sih kerja tim. Kalau nggak ikut organisasi, belajar dari kerja kelompok. Di situ kan pasti kita belajar kerja tim juga kalau kelompokan tuh. Nah, orang yang bisa bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, dan membantu tim mencapai tujuan itu pasti lebih disukai di lingkungan kerja teman-teman. Nah, yuk mulai bangun personal branding karena dunia kerja sekarang itu bukan cuma soal ijazah, tapi juga bagaimana kita menampilkan diri, mulai dari keahlian, pengalaman, sikap profesional. Dengan personal branding yang kuat, orang itu bisa melihat kamu itu punya nilai lebih. Gunakan platform profesional seperti LinkedIn, kamu bisa isi profil dengan pengalaman magang, proyek, sertifikat, skill yang kamu punya, rajin update, yang bikin recruiter itu tertarik sama profilmu. Di sini kalian bisa mulai konsisten mengupload-upload, misal kayak ikut pelatihan, ikut uji kompetensi keahlian, kalian sering-sering ikut uji kompetensi keahlian yang ada di bidang kalian. Terus kalian juga bisa memasukkan personal branding itu apa yang kamu sukai, apa yang menurutmu penting, dan apa yang kamu bisa. Kayak ini aku tuh suka bikin produk-produk teman-teman. Jadi kayak dulu tuh cita-citaku itu jadi R&D gitu, bikin produk-produk.
Itu bisa diposting-posting sesuai jurusan kalian. Kalian suka apa di jurusan kalian, skill kalian itu apa, itu bisa diposting. Begitu teman-teman. Nah, tips menjaga motivasi. Ini yang tadi kayak aku jelasin teman-teman, aku itu bikin kayak mind map gitu, catatan-catatan eh, rencana ke depannya itu gimana. Tujuan jangka pendeknya itu jangka pendek, menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Mulai dari hal kecil tapi konsisten. Kalau mau tidur, dicatat itu tujuan-tujuan kalian. Keinginan kalian itu gimana? Itu catat aja di deket tempat tidur biar eh, itu sebagai pengingat kita kalau kita itu punya tujuan ini biar selalu menjaga motivasi. Oh iya, aku pengen pengen seperti ini. Aku dulu itu kayak eh, pengen IPK aku segini, aku catat segini biar setiap semester itu aku itu punya motivasi untuk memperbaiki nilaiku biar aku bisa menyentuh nilai segini, IPK segini kayak gitu teman-teman. Aku pengen lulus di semester 7, aku pengen ikut proyek dosen. Jadi aku kenali, aku catat, aku pengen di bidang ini. Jadi di semester ini aku harus selesai proposalku, di semester ini aku juga harus selesai penelitian. Itu kayak doa. Jadi kayak doa yang kita tulis, pengingat kita. Terus cari lingkungan yang suportif teman-teman. Cari teman-teman yang punya visi ke depan, maju ke depan, saling saling mensupport. Eh kayak ini contoh gambar gambar fotoku yang pas kita lagi skripsian, kita ngerjain nyari-nyari buku, nyari nyari buku di perpustakaan, kita baca bareng-bareng. Nah, itu kayak lingkungan itu berpengaruh banget buat menjaga motivasi kita. Nah, alhamdulillah dengan semua yang aku usahakan dari semester awal, kayak konsisten dengan catatan-catatan usahaku dari semester awal itu, alhamdulillah aku menjadi lulusan terbaik tingkat program studi wisudawan periode April 2025. Terima kasih. Untuk waktunya aku kembalikan kepada Kak MC, Kak Delvis. Oke, terima kasih Kak Ira. Wah, keren banget tadi pemaparannya Kak. Kayak benar-benar relate banget tau Kak. Apalagi bagi mahasiswa yang udah di pertengahan semester nih, pasti sekarang udah bingung kan ya teman-teman ya, kayak aduh aku nanti melulus mau ngapain ya, terus aduh bingung sama tugas ini enaknya aku ngapain ya. Nah, intinya yang aku tangkap tadi yang katanya Kak Ira itu, kita jelas harus berani mencoba ya teman-teman ya. Mulai dari nol, dari bagaimana kita membangun keberanian untuk berbicara depan orang, kemudian untuk personal branding itu benar-benar perlu banget untuk kemajuan kita nanti, atau untuk membantu kita eh, mencapai apa yang kita inginkan. Oh, terima kasih banget Kak Ira atas insight yang sudah diberikan oleh Kak Ira barusan ya. Teman-teman nanti jangan lupa untuk selalu diterapkan ya teman-teman. Terima kasih Kak Ira. Nah, selanjutnya nih teman-teman tetap stay, ini harusan banget banget stay, harus tetap stay di sini karena kita masih ada sesi menarik, yaitu dengan judul Lebih dari Satu Mimpi, Fleksibel, Tangguh, dan Terus Melangkah bersama Kak Erika Lailatul Rimbasari, penerima beasiswa Bakti Tani 2022, jurusan Agribisnis Universitas 11 Maret. Nah, teman-teman, Kak Erika ini juga keren banget loh. Sekarang Kak Erika itu juga sedang menempuh S2 Agribisnis di Universitas 11 Maret. Beliau pernah magang di Kementerian ATR atau BPN Surakarta sebagai staf administrasi, juga menjadi fasilitator kelompok wanita tani di Surya Alam, Nusukan, Surakarta. Nah, Kak Erika ini juga pernah menjadi enumerator penelitian di wilayah pesisir Jawa Tengah, dan pencapaiannya itu memiliki sertifikasi internasional di bidang kewirausahaan sosial dan keberlanjutan. Wis, keren banget dong Kak Erika. Halo Kak Erika, gimana nih? Udah siap berbagi Kak sama teman-teman?
Apakah suara aku udah terdengar dengan jelas ya? Soalnya tadi sempat kelempar nih dari Zoom-nya. Oh, terdengar banget kok, Kak. Halo, Kak Erika. Suaranya putus-putus. Iya, tadi agak agak putus-putus, Kak. Oke, sambil menunggu Kak Erika, mungkin kita membahas sedikit yang disampaikan Kak Ira tadi ya teman-teman. Atau aku mau berbagi pengalaman sedikit nih. Aku sendiri juga sebenarnya sekarang lagi bingung kan ya di semester 3 ini yang nggak lama lagi tiba-tiba 4, 5, 6, 7, 8 tuh kayak bingung mau kemana gitu kan ya. Ya, yang pertama kali yang aku lakuin sih yang jelasnya yang seperti Kak Ira paparkan tadi itu kayak ya kita harus mencoba sesuatu yang baru, mencari apa yang sesuai dengan passion kita dan sebagai pondasi pertama ya aku harus berani ngomong dulu. Jadi setiap ada acara ataupun di kelas, aku itu berusaha untuk selalu ngomong atau mengasah mentalku di depan umum. Ini kayaknya Erika udah kembali. Halo Kak Erika, gimana udah bisa? Halo, udah bisa aman-aman. Oke, udah terdengar. Oke, langsung aja Kak Erika, silahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Kak MC. Siap. Oke, teman-teman. Jadi tadi kan udah dijelasin nih sama Kak Ira tentang gimana sih caranya kalau kampus, dunia kampus tuh dunia kita untuk eksplor lebih jauh. Nah, sekarang aku mulai membahas merangkai banyak mimpi bertumbuh dalam ketangguhan. Perkenalkan dulu sebelumnya, nama aku Erika Laila Limbasari. Aku dulu penerima Bakti dua Agribisnis di Universitas 11 Maret. Next. Jadi, mahasiswa itu menurut aku waktu emas untuk tumbuh, di mana mahasiswa ini masa emas untuk mengeksplorasi diri. Nggak apa-apa kok kalau masih bingung dengan arah hidup, kayak nanti kira-kira lulus tuh mau ngapain, lulus mau jadi apa, mau lanjut sekolah lagi atau mau kerja, itu tuh wajar banget dialami oleh semua mahasiswa. Tapi yang terpenting kita harus fokus do the best. Lakukan yang terbaik dalam hal apapun yang kalian jalani. Misalnya, kalian sedang praktikum, ya udah kerjain aja praktikum dengan baik, terus ikut organisasi dengan baik, menghadiri rapatnya, terus juga biasanya kalau organisasi itu kan padat ya jadwalnya tiap minggu ada pertemuan, jalani dulu karena semester 1, 2, 3 itu emang masa-masanya buat organisasi. Kalau dulu aku organisasi itu ambil di BEM. Jadi aku ikut BEM Univ di mana BEM Univnya ini juga linear sama mata kuliah aku karena aku kan pertanian. Jadi waktu di BEM itu aku ngambil PSDM itu tentang pengembangan desa mitra. Jadi aku fokus ke desa, itu berhubungan dengan petani yang mana itu sangat linear dengan mata kuliah aku. Jadi hal-hal yang dialami petani di wilayah pengembangan desaku itu somehow dibahas di mata kuliah. Jadi bisa jadi sebuah apa ya, seakan backgroundku tentang pertanian tuh jadi banyak gitu. Nah, kalau udah ngelakuin yang terbaik, usaha dan doa itu penting, tapi takdir punya perannya sendiri. Gimana nih maksudnya? Ayo kita cek lebih dalam lagi. Nah, kalau udah semester 1, 2, terus kan 3, 4, 5 itu kan biasanya magang. Nah, kalau udah magang, biasanya nih lanjut ke fase skripsi. Fase skripsi ini tuh titik yang paling bimbang. Bingung antara kerja atau lanjut kuliah, di mana kalau kalian tanya ke orang-orang, jawabannya pasti malah bikin makin ragu.
Kalau kerja itu tantangannya persaingannya ketat. Tapi kalau ngelanjutin kuliah, gimana finansialnya? Lulusnya mau jadi apa? Itu tuh pertanyaan yang common banget ditemui bagi orang-orang yang mau ngelanjutin kuliah. Tapi saat itu aku tuh fokus aja dulu selesaiin skripsiku sambil daftar-daftar kerja. Aku ada daftar di ODP perbankan, ada juga daftar di berbagai perusahaan yang berbasis agribisnis seperti Sinarmas dan juga yang lainnya. Nah, tapi aku juga bantuin riset aku dosen, meski belum tahu arah pastinya. Jadi biasanya dosen-dosen itu mengajak mahasiswanya untuk berkolaborasi. Jadi dosen itu pasti punya pengembangan kan kalau perguruan tinggi itu ada tridharma perguruan tinggi di mana yang pertama itu pendidikan, pengajaran dan juga pelatihan. Nah, jadi dosen tuh nggak cuma ngajar kalian, tapi beliau juga pasti ada pelatihan dan juga pengembangan. Nah, di pengembangan itu biasanya dosen itu lebih fokus ke masyarakat atau riset. Nah, di bagian riset itu kalian bisa membantu, misalnya membantu mencari datanya atau membantu analisis data dari itu skripsi apa dari penelitian yang diambil oleh dosen. Nah, dari kegiatan itu tuh aku dapat banyak banget insight kayak misal gimana sih dosen itu ngelakuin riset. Kalau aku kan sosial humaniora nih, jadi fokusnya tuh lebih ke deep interview dengan misalnya dengan nelayan, dengan petani, tapi juga ada yang ke misalnya ininya ke di bagian pemerintahan. Bisa jadi kepala Bapeda, bisa juga jadi kepala Kementerian Kelautan seperti itu. Selanjutnya, kalau udah selesai wisuda, ada aja pasti ngedaftar banyak banget kerjaan. Nah, nggak semua pekerjaan yang kalian daftar itu akan langsung lolos. Jadi kayak emang harus daftar 100 dulu buat dapet 3 yang dapat panggilan gitu ya mungkin kalau buat fresh graduate itu. Ini aku dulu tuh coba dari aplikasi LinkedIn, Jobstreet, Kaliber, bahkan kalau bisa dibilang tuh semua aplikasi pencari kerja tuh udah aku coba, aku isi semuanya. Tapi ya takdirnya gitu emang belum ada yang keterima gitu. Tapi nggak disangka karena aku sebelumnya udah ngelakuin yang terbaik di riset dosen itu tadi, dosen itu nawarin aku buat ngasih beasiswa kuliah S2 di UNS. Jadi tetap lanjut di UNS dengan bantuan dosen dan juga aku harus membantu riset dosen itu. Jadi kalau aku mikirnya selain aku belajar S2, aku juga belajar lagi malah ngerasanya lebih dekat sama dosen karena jadi ada waktu tambahan untuk belajar bagaimana riset yang baik. Seperti saat ini, kalau aku di S2 itu ada tanggungan untuk harus publikasi terindeks Scopus. Jadi itu emang wajib buat S2 di UNS. Nah, di beasiswa itu aku tuh gratis UKT dari semester 1 sampai semester 4 nanti. Jadi seterusnya itu tidak bayar UKT dan kesempatan riset bersama dosen lainnya yang lebih banyak. Maka dari itu aku nyimpulin kalau tadi kan udah berbagai jalan ketutup nih yang kayak nggak keterima kerja ini. Tapi ternyata ada jalan lagi yang terbuka dari proses yang dijalani dengan niat baik gitu. Kemudian materi selanjutnya itu living more than one dream. Dimana kalian tuh nggak apa-apa banget punya mimpi tuh kalau bisa jangan cuma satu. Kayak coba bayangin kalau mimpinya satu nih. Aku cuma pengen jadi dokter gitu misalnya. Ternyata nggak keterima. Nah, abis itu tuh pasti bingung kayak, ya nggak keterima, terus gimana ya, terus mau ngapain ya, kayak harus meraba-raba antariksa yang masih gelap gitu. Jadi nggak tahu ngapain anaknya gitu. Tapi menurut aku sebaiknya harus punya beberapa plan nih. Kayak misal aku pengen jadi dokter. Kalau nggak keterima ya mungkin bidan atau perawat kali ya gitu. Tapi kalian udah ngeset apa ya, ngeset boundaries kalau nggak usah terlalu harus dokter gitu. Itu nggak apa-apa banget. Jadi emang harus ada step-stepnya yang harus diikutin. Nah, nggak apa-apa kalau emang masih bingung karena hal itu tuh emang bagian dari tumbuh, di mana dalam proses bertumbuh itu pasti ada proses-proses yang awalnya masih ngerasa, aduh sakit banget ketolak gitu. Tapi nanti kalau udah sering, udah beberapa kali ketolak tuh jadi yang kayak, ah udah biasa ketolak, biasa aja gitu. Nah terus
Kenapa aku bilang jangan hanya punya satu mimpi, karena emang ada banyak hal di luar kendali kita. Meskipun kita udah usahain yang terbaik, udah ibaratnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi kalau emang belum rezekinya, ya mau gimana? Meskipun kita udah berusaha nih, kalau emang belum rezekinya ya pasti nggak akan dapat. Dimana kalau pas kemarin itu, plan aku itu ngelanjutin kuliah. Tapi kalau ada beasiswa, kalau nggak ada ya aku bingung kayak gimana ya nanti bayarnya gitu. Pasti itu akan kepikiran di situ. Atau plan B-nya, kerja jam 9 sampai jam 5. Terus aku nabung sembari les IELTS dengan memperkaya kosakata bahasa Inggris dengan meningkatkan skillku, itu juga bisa jadi plan B. Atau yang ketiga, buka small business. Next. Nah, ini aku ada beberapa cuplikan. Kalau aku emang udah ngalamin berbagai penolakan itu. Kayak misal daftar di tempat kerja ini ada di Asian Agri sama ODP BNI, kemudian ada di Teleperformance. Tapi ya kebanyakan lowongan kerja itu nggak ngasih kepastian apakah kamu nggak lolos atau lolos. Biasanya ya cuma dalam jangka waktu yang lama nggak ada panggilan lagi atau proses selanjutnya itu biasanya dinyatakan nggak lolos. Tapi nggak semua perusahaan itu ngasih announce kalau kalian ketolak. Jadi ya emang harus daftar banyak tempat dulu biar tahu kalau kita tuh diterima. Nah, kalau yang di bagian kanan ini tuh dulu aku ketolak SNMPTN. Jadi waktu kuliah itu aku tuh SMA-nya akselerasi, di mana kalau normalnya SMA kan 3 tahun. Nah aku nyelesain SMA dalam waktu 2 tahun dengan nilai paralel nomor satu SMA di Kediri. Itu menurut aku udah kayak, ah ini bekal yang cukup ya buat daftar kedokteran. Pasti keterima lah, peluangnya besar. Apalagi sekolahku tuh termasuk sekolah yang terbaik di kotaku. Tuh, jadi aku udah pede nih, udah aman nih SNM. Aku ngambil waktu itu tuh di Universitas Brawijaya sama di Jember. Tapi tuh makanya aku bikin tren sampean. Aku nangis banget kecewa pol kayak karena kayak udah berharap banget lolos karena tuh udah ya gimana ya? Sebelum selama aku SMA dari awal tuh emang udah ngeplan aku mau jadi dokter gitu. Aku pengen pengen banget. Nah, tapi kok kok ya gitu. Makanya aku bilang ketika aku nggak keterima SNM ini, aku udah lost harapan banget kayak udah menyerah, putus asa, nggak tahu lagi mau ngapain. Sampai akhirnya buat daftar SBM pun tuh aku yang kayak yang penting daftar. Udah kayak nggak ada lagi cita-citanya, udah habis. Udah habis di itu yang udah nggak keterima itu. Gitu. Sampai suatu hari aku memutuskan untuk ngambil pertanian di UNS. Cuma gara-gara aku nggak mau di UB karena aku sakit hati udah ditolak. Jadi ceritanya gitu sih. Itu kayak dendam pribadi aja. Tuh. Jadi kayak aku tuh nyimpulinnya kalau bukan takdir, sekuat apapun kita maksa nggak akan jadi. Gitu. Nggak akan bisa karena itu udah doa, udah tahajud, udah udah ngaji, udah bersedekah, semuanya udah tuh dari dosen, dari guru, semuanya udah ke checklist. Tapi kok ya namanya takdir ya kan nggak ada yang tahu kalau nggak keterima ya ya udah that's it gitu. Oke, next. Jadi untuk kesimpulan dari apa yang aku bicarakan hari ini itu kita harus tetap fleksibel dan tangguh. Mau dunia mengguncang Anda segimanapun, kalian harus tetap fleksibel dan tangguh akan proses itu. Jadi memang harus dijalani sesuai dengan takdirnya, tapi kita harus tetap berusaha yang terbaik meskipun Tuhan punya jalannya sendiri. Dan juga percaya pada proses bukan hanya hasil. Karena tadi kayak aku udah ngeset nih, aku udah belajar semaksimal mungkin, ternyata nggak keterima. Dan di S2 ini sebenarnya aku nggak terlalu berharap S2, tapi malah ditawarin untuk melanjutin S2. Jadi ya menurutku, apa kalau nggak dokter ya harus jadi dokter kali ya. Jadi nanti dokter pertanian gitu, udah bukan dokter lagi gitu. Tapi terakhirnya
do the best and let destiny do the rest. Atau terkadang jalan terbaik itu datang setelah kita berhenti memaksakan arah. Jadi udah tinggal yang terima nasib gitu aja. Kalau gampang ngomongnya tuh ya gitu, terima nasib. Sekian tips dari aku hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, nanti boleh banget buat tanya di sesi tanya jawab bersama KMC. Aku kembaliin ke KMC ya. Oke Kak Erika, terima kasih banget. Wah, pengalaman Kak Erika benar-benar relate banget tahu Kak. Kayak aku sekarang itu juga lagi hektik tahu Kak, lagi penelitian gitu. Jadi kayak aku udah pusing banget gitu. Jadi aku cuman punya keyakinan kayak ya udahlah lakuin yang terbaik aja yang sekarang. Gimana ke depannya mungkin ditentuin yang sekarang gitu kan ya. Nah, mungkin teman-teman juga dilihat banget nih, mungkin sekarang ada yang lagi aktif organisasi atau aktif penelitian atau sekarang kan ada PKM ya teman-teman ya, apa itu? Pekan ilmiah ya, apa pokoknya itu deh aku lupa kepanjangannya apa, pekan karya mahasiswa itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk kita berproses, menikmati proses itu dan ya nantinya kayak menemui akhir dari apa yang kita perjuangkan gitu dan bagus banget sih emang kita nggak boleh fokus dalam satu mimpi aja karena lebih baik kita bermimpi setinggi mungkin biar jatuhnya itu nanti ya ke bintang-bintang gitu, nggak langsung ke bumi. Oke, terima kasih ya Kak Erika. Bener-bener membantu banget tadi pengalaman-pengalamannya, informasi-informasinya. Nggak lupa juga aku ucapin terima kasih banyak ke Kak Ira juga yang sudah berbagi meskipun tadi waktunya itu singkat ya Kak. Tapi benar-benar informatif dan sangat-sangat menarik sekali untuk teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab nih. Sahabat kakak yang ingin bertanya boleh menggunakan fitur raise hand ya. Nanti aku bakal bantu untuk memandu giliran bertanya teman-teman. Nah, sebelum teman-teman nih, aku boleh nggak sih Kak bertanya dulu kepada kakak-kakak sambil nunggu teman-teman nih yang mau bertanya? Boleh, Kak. Eh, Oke, kira-kira boleh tahu nggak sih Kak, apa pengalaman paling berkesan nih ketika menjadi penerima beasiswa ya Kakak? Mungkin dari Kak Ira dulu bisa jawab? Pengalaman aku sebagai penerima beasiswa YKK. Jadi Kak dulu tuh pas aku kan kuliahnya awal-awal masih COVID ya. Terus kok ekonomi keluarga juga lagi kayak nggak stabil. Jadi pas waktu itu aku lagi nyari beasiswa sama temenku, temen deketku lah. Dia itu cowok. Nah, kita itu sama-sama daftar bareng. Terus dia yang infoin, ini Ira ada beasiswa. Kamu coba aja di sini. Soalnya sebelumnya itu kita udah ketolak banyak beasiswa bareng gitu ya. Jadi pas lagi ekonomi keluarga itu nggak menentu, lagi COVID, soalnya orang tua aku sendiri itu kan pedagang ya. Kalau pedagang kan waktu itu kan ada kayak lockdown, ada kayak di rumah aja. Jadi kayak ekonomi pun nggak yang stabil gitu. Pas nyari beasiswa buat bantu-bantu bayar kuliah itu temanku nawarin itu. Terus karena dia yang udah daftar duluan, terus aku tuh ikut daftar, dia yang nggak lolos. Jadi kayak aku tuh ngerasa bersalah gitu, dia yang ngajak, terus dia yang nggak lolos, aku malah yang lolos. Jadi kayak nggak enak kan. Ternyata waktu itu pas penerimaan yang keterima itu kebanyakan cewek gitu Kak. Jadi kayak bersyukur banget itu berkesan banget sih pas lagi ekonomi terpuruk itu ada Yayasan Kokalbe yang ngasih beasiswa. Kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ira. Selanjutnya mungkin dari Kak Erika, gimana sih Kak jawabannya? Sorry tadi pertanyaannya tentang beasiswa yang Kokalbe ini ya? Ya, Atau yang mana? pengalaman Soalnya aku putus-putus. eh, aku ulangin pertanyaannya ya Kak. Jadi pertanyaan tuh apa Oke. pengalaman paling berkesan ketika menjadi penerima beasiswa ya Kakak? Oh, kalau aku pengalaman yang berkesan karena di kakak ini tuh ada yang sesi kelas bahasa Inggris itu lah yang IELTS belajar sama Kak Koirun. Sekarang masih ada nggak sih?
Masih Masih kan kok ya Kak. harus ya. Soalnya aku, iya masih ada kadang infonya di grup. Nah, itu tuh bener-bener yang membantu aku banget. Jadi, jujur ya guys, karena bahasa Inggris itu yang sangat penting. Apalagi kalau kalian mau ngelanjutin kuliah. Karena di kuliahku sendiri di S2, semua review jurnal itu jurnalnya harus yang terindeks Scopus. Mana itu pasti bahasa Inggrisnya tuh udah yang advance gitu loh. Jadi aku berterima kasih banget di program YKK ini ada sesi kelas itu. Jadi dulu tuh aku belajar nggak malu buat ngomong bahasa Inggris, buat belajar grammar, buat belajar semuanya. Itu sih yang menurutku paling berkesan dari beasiswa YKK ini. Oke, terima kasih Kak Erika atas jawabannya. Mungkin kita lanjut ke teman-teman ya. Kayaknya antusias banget ya. Ada sampai ada banyak ini yang resen, terus belum lagi yang ada di kolom komentar. Oke, mungkin kita bisa mulai dari Dila Amelia dulu ya. Silakan. Oke, terima kasih Kakak MC untuk waktunya. Jadi, perkenalkan sebelumnya saya Dila Amelia. Aku asalnya dari Jawa Timur, tapi sekarang stay di Surakarta, di Nusukan. Terus, aku kan tadi nge-highlight banyak banget ya tips dari Kak Ira dan Kak Erika buat kita tuh konsisten buat meraih mimpi gitu kan ya. Menjaga salah satunya ngejaga motivasi, terus juga konsisten sama apa yang dilakuin sekarang gitu. Tapi em, aku kan juga berusaha untuk menerapkan tips-tips itu, tapi kadang tuh aku kayak ngerasa motivasinya turun, terus jadi kadang tuh aku kayak ngerasa burn out gitu. Em, Kalau dari Kak Ira dan Kak Erika, apakah pernah merasakan kayak burnout, terus kayak motivasinya turun, terus jadi kayak, ah apa sih ini aku butuh healing, kayak gitu loh Kak. Terus juga kasih aku motivasi dong biar aku tuh bangkit lagi semangatnya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Dila. Ini mau langsung dijawab atau ditampung dulu pertanyaannya, Kak? Dijawab langsung aja ya. Mungkin bisa dijawab dulu dari Kak Erika memberikan jawaban yang singkat dan padat. Oke, Kak Erika, silakan menjawab, Kak Erika. Oke, siap Kakak MC. Halo Dila, jadi kita ini sama-sama di Solo ya. Kamu di Nusukan kan? Berarti deket lah ya sama aku. Sekarang aku lagi di kos di belakang UNS. Boleh kok kapan-kapan kalau kita mau ketemu, kalau kamu mau tanya-tanya gitu. Tapi Oke, buat Kak. jawab pertanyaannya tadi, yang aku pernah burnout apa enggak? Tentunya pernah. Apalagi masa burnoutku tuh paling sering waktu aku ngerjain skripsi. Karena itu tuh menurutku masa-masa paling beratnya mahasiswa tuh ya di titik itu. Gitu. Kalau kamu sekarang kalau boleh tahu semester berapa nih? Aku baru maba ini Kak. Oh, baru maba. Jadi Iya, baru banget ya. Baru semester satu ya ini. iya betul, semester satu. Kalau semester satu mungkin kalau menurutku burnoutnya tuh karena belum beradaptasi mungkin ya. Jadi ngerasa dunia kampus ini berat gitu. Tuh mungkin apa kamu ngerasanya tugasnya yang banyak, kadang tiap minggu dosen ngasih tugas gitu atau ngerasa burnoutnya gimana? Bener banget Kak, karena banyak banget tugasnya dan kayak di luar ekspektasi banget kan. Oh kuliah tuh kayak gini, tugas terus tiap hari gitu. Jadi kayak wow, bener-bener Tapi kamu beradaptasi. prodi apa ini? Aku di keperawatan Kak, aku di Poltekkes. Oh, oke, perawat ya. Ya, itu udah bagus sih emang semester satu, satu, dua tuh terutama masih kaget-kagetnya kuliah. Jadi banyak-banyaknya praktikum kan sebelumnya belum ada tuh praktikum. Kalau sains kan pasti ada praktikumnya, mulai lapraknya banyak, nulis setebel ini tuh udah kayak semua mahasiswa yang sains tuh pasti kayak gitu. Jadi ya menurutku ini aja sih kayak oh iya dikerjain pelan-pelan sebisanya semampunya tapi ya emang namanya manusia pasti perlu namanya istirahat perlu liburan jadi boleh kok kamu nggak yang setiap hari ngerjain laprak
boleh juga kayak kalau emang capek nggak kuat daripada kamu sakit, itu mending izinkan ada kakak tingkatnya tuh biasanya buat praktikum itu. Itu kadang boleh banget kayak ngajuin, Kak hari ini aku masih sakit atau apa, boleh nggak ya kalau misal diundur 1 hari, itu biasanya kakaknya tuh masih yang baik dan masih ngasih kelonggaran waktu gitu. Jadi emang, terus kalau bisa nih ya, jangan yang kalau ada masalah dipendam sendiri. Harus punya teman cerita. Apalagi semester 1 kan, ngerjain laprak bareng kah di kafe atau di mana-mana kan bisa. Atau ngerjain di rumah temen. Dulu sih kalau aku semester 1 tuh pasti ngerjain laprak sama temanku. Jadi kita nginep di satu kos atau satu rumah gitu. Jadi nggak kerasa capek banget lah ibaratnya gitu. Kalau itu dari aku, selanjut ke Kak Ira ya. Terima kasih Kak Erika. Oke, makasih Kak Erika. Mungkin selanjutnya dari Kak Ira, bisa memberi jawaban Kak Ira? Oke, aku juga pernah ngerasa burnout itu pas kayak Kak Erika pas di semester 6-7 penelitian, fase-fase skripsi, terus di situ kan ikut proyek dosen juga kayak Kak Erika. Jadi ngerjain punya dosen, data-datanya itu nanti dikasih ke dosen buat dipublikasi di Scopus itu. Nah, itu kan eh, proyek dosen itu banyak banget sampelnya, penelitiannya itu berbulan-bulan. Jadi kayak capek banget. Jadi aku berangkat ke laboratorium itu setengah 7. Setengah 7 pulang sampai jam 9 malam. Jadi kayak sampai kunci, sampai kenal sama Pak Satpam-Satpam di kampus itu, sampai security, sampai kenal semua. Jadi kayak pulang malam, berangkat pagi. Terus di situ aku juga jadi asisten praktikum universitas terbuka. Jadi UT itu kerja sama kampusku, belajar praktikumnya itu di sini. Pas weekend itu aku yang memandu praktikum mereka. Jadi kayak pas lagi kelelahan, motivasi turun, aku lepasin yang menurutku bukan prioritasku di semester itu. Kayak aku kan bikin bikin plan kan yang prioritas mana di semester mana. Aku lepasin dulu jadwalku yang padat itu biar aku itu tetap eh, nggak stres gitu. Kalau semua aku kerjain bebarengan itu takut penelitianku yang terganggu atau apa. Jadi aku kurangin organisasi di semester akhir. Di 6-7 itu aku bener-bener stop organisasi dulu. Terus untuk selalu menjaga motivasi, aku tuh selalu ini sebelum berangkat kuliah itu aku nelpon orang tua. Jadi kayak kata-kata penyemangat orang tua itu yang menjaga motivasi banget. Terus eh, aku tulis di kamarku besar-besar kayak ini bisa dicontoh kayak eh, orang tuamu menunggumu menjadi sarjana. Catat tulis gede-gede di tembok biar kalian setiap kelelahan, setiap kayak mau menyerah itu kalian baca itu orang tua kalian itu bekerja banting tulang buat eh, ngekuliahin kalian. Jadi kalau baca tulisan itu terus foto orang tua ditempel di kamar itu kayak motivasi itu hadir gitu loh langsung berapi-api lagi kalau inget gitu. Oh iya orang tua aku lagi nunggu aku jadi sarjana di sini. Kayak gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak Ira. Oke, terima kasih Kak Ira. Gimana Dila, udah cukup jawabannya dari Kak Ira sama Kak Erika? Ya, sudah Oke, cukup. Ya. sekarang kita lanjut ke penanya selanjutnya, yaitu Ninyoman dan Nia. Silakan. Terima kasih sebelumnya Kak atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar? Maaf Kak, sebelumnya kameranya ini tiba-tiba mati, kemungkinan device-nya panas, jadi saya belum bisa on cam. Ya, it's okay. Ini Kak, saya mau tanya, kan kebetulan saya mahasiswa baru. Saya mau tanya gimana sih caranya manfaatkan masa kuliah tuh sebaik mungkin untuk belajar, untuk berkembang, bukan hanya secara akademik, tapi juga dalam mempersiapkan diri untuk menuju dunia karir. Terus berdasarkan pengalaman kakak-kakak yang udah sebelumnya udah dijelaskan juga, mungkin kayak kebiasaan kecil atau keterampilan apa yang sebaiknya mulai saya latih gitu Kak dari sekarang yang mungkin
sering dianggap sepele nih, tetapi sebenarnya itu punya dampak besar gitu ketika kita sudah terjun ke dunia kerja nanti. Seperti itu, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Dania. Mungkin ini langsung dijawab sama Kak Ira aja ya. Silakan Kak Ira. Jadi skill-skill yang kalian yang harus di ini untuk dunia kerja nanti, skill-skill yang harus dilatih. Yang pertama itu komunikasi bahasa Inggris kayak yang dijelasin Kak Erika tadi itu, bahasa Inggris di era sekarang itu sangat penting ya, bahasa Inggris. Jadi banyak perusahaan itu yang kualifikasinya itu aktif dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman, kita itu nanti tertinggal. Yang pertama itu komunikasi, soft skill. Komunikasi juga harus dilatih kayak tadi yang aku jelasin. Nggak apa-apa, setiap ada peluang ambil, jangan takut. Peluang sekecil apapun, sebesar apapun, ambil, nggak usah takut. Nggak usah mikirin omongan orang, soalnya yang bertanggung jawab atas hidup kita itu kita sendiri. Terus keahlian kalian, bidang kalian itu apa, jurusannya dilatih. Yang menonjol itu apa? Tadi ini yang bertanya jurusannya apa kalau boleh tahu? Saya jurusan manajemen bisnis pariwisata, Kak. Nah, eh, pariwisata ya pasti, eh, itu kayak bidangnya, skill yang kamu ingin kuasai di situ. Yang penting apa sih? Pelajari dulu prospek jurusanmu kerjanya itu di mana. Terus apa sih yang paling penting? Pasti manajemen itu komunikasi juga kan. Terus bahasa Inggrisnya itu nanti dilatih kayak gitu. Itu menurut aku. Mungkin dari Kak Erika kalau ada tambahan. Terima kasih. Kalau dari aku udah cukup ya, Ra. Udah benar banget tadi poin-poinnya. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Iya, Kak Ira sama-sama. atas jawabannya. Oke, selanjutnya aku mau bacain yang di kolom chat ya, Kak. Dari Kak Nurliana, izin bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa mengembangkan diri yang maksimal di dunia kampus? Sementara info-info lomba itu jarang banget diinfoin oleh Kaprodi. Oke, mungkin ini bisa dijawab oleh Kak Erika. Silakan Kak Erika. Oke, tadi pertanyaannya intinya gimana cara dapat info dari dosen? Karena jarang banget diinfoin oleh Kaprodi. Nah, iya sih emang nggak semua informasi itu asalnya dari kampus, tapi emang kitanya sendiri yang harus aktif nyari, kayak misalnya mau publish jurnal itu harus nyari-nyari sendiri jurnal mana yang relevan, karena nanti pun di akhirnya kalau kalian udah lulus dari kampus nih, nggak semua informasi itu kalian tinggal nerima, tapi kalian juga harus usaha buat nyari sendiri. Begitupun dilatih dari semester 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau ada yang dimau nih, misalnya pengen lomba misalnya business case competition atau lomba-lomba yang lain, itu biasanya infonya kebanyakan dari Instagram. Coba cek aja kayak apa ya, biasanya lomba di univ mana gitu, itu biasanya ada satu akun yang isinya tuh ngumpulin lomba-lomba yang tersedia yang untuk mahasiswa tuh. Jadi emang kita harus mulai belajar buat menggali-gali informasi sendiri karena nggak semua informasi itu dikasih. Tapi tips lainnya juga, kalau bisa itu deket sama dosen karena sama dosen itu emang lebih punya banyak informasi. Misal beliau tuh lebih banyak punya channel gitu loh. Dan bisa jadi kalau kalian deket sama beliau kan jadi nama kalian tuh yang beliau ingat. Misalnya beliau dapat tawaran sesuatu dari pihak lain, kalian akan di reach out dulu kayak, kamu mau nggak Mbak Erika gitu. Kalau mau ya Mbak, tapi kalau Mbak nggak mau, coba cari yang lain gitu. Jadi kalau kalian udah deket nih sama dosen-dosen, pasti akan ada banyak informasi yang bisa didapat. Itu sih Del, kalau dari aku. Oke, Kak Erika, terima kasih. Kebetulan nih ada pertanyaan yang relate banget sama Kak Erika, Kak. Jadi aku tanyain lagi ke Kak Erika. Dari Arina, Kak, katanya kebetulan saat ini saya berkuliah di jurusan yang sama seperti Kak Erika.
Kira-kira bagaimana cara kakak survive di jurusan ini, sedangkan ini bukan plan utama kakak pada awalnya. Terima kasih banyak, Kak. Oke, kalau ini aku sekalian sharing ya. Jadi jurusan agribisnis itu sebenarnya banyak bedanya kalau kalian ngambil SMA-nya IPA. Karena agribisnis itu juga belajar ilmu ekonomi, di mana waktu SMA itu nggak didalami secara detail gitu. Jadi banyak teman-temanku yang kuliah di agribisnis itu mengeluhkan pada bagian ekonomi. Misal ekonomi mikro, makro itu tuh suatu hal yang kita baru banget belajar, tapi tiba-tiba langsung susah gitu. Jadi nggak yang belajar gimana itu demand, gimana itu supply gitu, itu nggak, tiba-tiba susah aja soalnya. Nah, itu sih yang menurutku tantangan yang paling besar bagiku dulu waktu awal semester di kuliah agribisnis tuh itu. Tapi cara aku tetap survive itu aku lebih kayak, aku harus sukses meskipun aku nggak jadi dokter gitu loh. Jadi kayak pengen membungkam mulut orang yang kayak, pertanian mau ngapain, pertanian mau jadi apa gitu gitu loh. Terus kayak pengen nyubit aku rasanya. Jadi ya itu sih kalau tips dari aku. Oke, terima kasih Kak Erika. Semoga terjawab ya Kak Arina. Oke, selanjutnya buat teman-teman yang rasa nih ada Kak Gungwah dari Bali. Silakan Kak Gungwah. Baik, Kak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Apakah suara saya terdengar, Kak? Terdengar? Baik, saya ingin bertanya, Kak. Saya sebagai mahasiswa yang juga aktif di himpunan jurusan, terkadang sulit menyeimbangkan antara tanggung jawab organisasi, akademik, dan pengembangan diri, Kak. Dari pengalaman Kakak, bagaimana cara agar kegiatan organisasi tidak hanya menjadi rutinitas, tapi juga bisa menjadi sarana untuk membangun karakter, jaringan, atau keterampilan yang bermanfaat gitu Kak di dunia kerja nanti. Baik Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gungwah. Mungkin bisa dijawab lebih dulu oleh Kak Ira ya Kak. Silakan Kak. Oke, tadi bagaimana cara apa Kak tadi? Tidak terdengar. Eh, untuk menyeimbangkan Kak antara tanggung jawab organisasi, akademik, dan pengembangan diri. Biar kegiatan Oke. organisasi itu nggak menjadi rutinitas Kak. Jadi kalau aku sendiri ya, waktu itu kalau organisasi kan, jadi kalau dikasih tawaran gitu, eh jadi ketua acara, itu aku ambil, aku daftarin diri sebagai ketua acara. Di situ kan aku kayak komunikasi sama vendor-vendor sponsor, jadi banyak relasi dari situ, info-info dari situ. Terus kalau bikin acara yang kayak ha- Hari Pangan Sedunia kayak gitu kan kerjasama sama Dinas Pertanian Yogyakarta, terus Dinas Ketahanan Pangan, itu kayak jadi soft skillnya aku belajar dari situ untuk menyeimbangkan. Aku tuh ambil, kalau organisasi kan pasti ada open recruitment-nya, kayak kepanitiaan apa. Aku ambil itu yang menurutku nggak ber- nggak bentrok sama jadwalku yang lain, kayak aku jadi asisten dosen di weekend, aku jadi asisten praktikum, asisten lab itu, aku membatasi diriku, jadi jadwal di hari ini aku ikut ini, di hari ini ikut ini, jadi balance gitu antara aku organisasi, antara pengembangan diriku. Terus untuk ngembangin diri yang di dunia kerja, aku kan ikut freelance juga. Di freelance itu aku datangnya 1 minggu nggak tentu, bisa 2 kali doang, 3 kali doang, kayak gitu. Untuk belajarnya akademik biar nggak mengganggu, aku tuh jadwal setiap malam itu misal aku mau ngerjain tugas kuliahku di jam 7 malam sampai 10 malam, ya udah aku stop di situ. Kalau enggak, aku biasanya itu belajarnya pagi, teman-teman, selesai subuh. Itu kan otak lagi fresh-freshnya. Itu belajar mengingat itu benar-benar ngebantu banget kalau yang pagi-pagi itu.
Udah cukup segitu. Apakah menjawab? Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Kak Ira. Mungkin dari Kak Erika mau menambahkan sedikit, Kak? Aku udah setuju banget sama semua poinnya Kak Ira tadi. Terutama yang hafalan di tiap pagi itu aku setuju sih. Kayak better tidurnya diawalin jam 8 tapi bangun jam 3 buat menghafal, buat belajar. Itu works banget di aku. Oke, terima kasih Kak Erika. Jadi emang kalau misalkan lagi di perkuliahan itu kita perlu banget ya memilih yang lebih relate sama kita, terus yang lebih penting gitu, di mana itu menunjang masa depan kita. Jadi nggak perlu semuanya harus diikutin, karena jujur banget ya, kadang gairah SMA itu masih ada kan ke teman-teman kayak, pokoknya kuliah aku mau ikut 5 UKM sekaligus, mau ikut BEM, mau ikut HIMA, mau ikut semuanya. Tapi ternyata ujung-ujungnya ketika udah mengikuti itu semua itu teman-teman malah tidak mendapatkan potensi tapi justru burnout atau stres sendiri. Jadi aku setuju banget sama sarannya Kak Ira tadi, lebih baik pilih yang benar-benar relate, yang benar-benar sesuai dan mendalami yang setidaknya itu bisa membantu kita ke depannya. Oke, terima kasih Kak Ira, Kak Erika juga tadi atas pemaparan materinya. Wah, hari ini benar-benar menarik sekali ya teman-teman, pemaparan materi dari pemateri-pemateri kita. Kayak mungkin ada satu lagi ya penanya ya. Kak Anabel tadi mau bertanya Kak Anabel? Iya, saya belum bertanya, tapi saya nggak tahu. Saya, ya boleh deh. Maaf. Kenapa Kak? Apakah suara saya terdengar? Oh, sudah terdengar Kak. Oke. Em, saya Anabella dari Yogyakarta. Saya di Universitas Sanata Dharma, jurusan psikologi. Hal yang mau saya tanyakan kan dari kakak-kakak ini buka apa ya? Kan dari kita berorganisasi itu kan bukan hal yang apa ya sederhana dan secepat itu karena memang ada orang-orang yang maintenance-nya memang bagus dari awal, yang punya apa ya kompetensi oke dari awal, dan ada orang yang nggak bisa dibilang ini bukan ya, tapi ada orang yang memang punya kenalan cukup bagus atau misalkan punya relasi yang cukup baik untuk bisa apa ya mereka terinclude di dalam organisasi itu, kayak seperti mereka tuh kayak mau masuk dalam organisasi tertentu mereka tuh udah punya kenalan yang oke, jadi mau nggak mau mereka tuh masuk gitu, join dalam organisasi. Jadi kayak kadang kita punya teman satu tim organisasi yang dia kerjanya ternyata nggak sebagus itu, tapi karena dia kenalan someone, at the end dia tetap kepilih gitu. Nah, kan hal-hal seperti itu kan susah untuk dihindari juga di waktu yang sama kan. Sedangkan ada orang-orang yang berkompeten di luar sana yang mungkin ingin juga apa ya tergabung dalam organisasi-organisasi kayak seperti itu kayak BEM dan lain sebagainya. Tapi kan hal-hal seperti itu juga tidak dapat apa ya diminimalisir untuk menerima orang-orang yang kurang berkompeten. Jadi di waktu yang sama apa sih sebenarnya maintenance yang kakak-kakak ini buat untuk bisa apa ya apa ya dipercaya tentang kompetensi dan lain sebagainya. Karena memang hal-hal seperti itu tuh yang menjadi concern apa ya anak-anak anak muda dan orang-orang bahkan di dunia kerja nantinya ya. Jadi hal seperti itu tuh yang menurut saya masih agak-agak susah saya pikirkan sampai detik ini karena cukup susah ketika ngelihat orang yang nggak terlalu berkompetensi ternyata mereka masuk diterima karena mereka punya relasi dan koneksi gitu ya sih seperti itu Kak. Gimana sih Kak caranya gitu kompetensi apa ya kompetensi bukan kompetensi cara Kakak maintaining itu dari awal sampai akhir sampai bisa Kakak masuk dalam suatu organisasi dan dipercaya itu seperti apa gitu itu sih Kak. Oke, terima kasih Kak Anabel. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Erika. Silakan Kak Erika. Oke, halo Kak Anabel. Jadi aku tarik poinnya ya. Itu sebenarnya ada dua poin sih yang perlu dibahas di sini. Karena kalau yang bagian orang yang nggak kompeten tapi keterima di organisasi, sedangkan yang nggak kompeten malah keterima, itu udah yang common ya di Indonesia, kayak banyak kok kayak gitu. Sebenarnya kalau dilihat lagi di dunia kerja itu banyak yang misalnya titipan si A, si B, si C itu bahkan diterima. Nah, kita sebagai orang lain yang nggak punya kuasa akan itu ya, kita mau bisa apa? Kita mau teriak-teriak pakai toa di masjid, pakai apapun, ya itu akan tetap terjadi gitu loh di Indonesia. Jadi ya kita
menyikapi itu ya kita buktikan kalau kita bisa meskipun nggak pakai orang dalam gitu. Kita harus buktikan sendiri pakai cara kita. Kita harus kalau yang menjawab gimana cara aku maintenance buat bisa dipercaya ya ketika aku ada suatu kegiatan itu kan pasti kepercayaan tuh awalnya dari suatu hal yang udah dilakuin dari kemarin kan. Nah, jadi di tiap hal itu aku selalu ngelakuinnya dengan yang terbaik. Misal kalau ada kegiatan itu aku usahain nggak telat. Bahkan kalau bisa datang lebih awal buat nyiapin apa yang perlu disiapkan dalam organisasi. Karena kan biasanya ada rapat. Nah, rapat itu kan sering banget. Tapi ketika rapat itu sering telat, sering molor, banyak hal yang nggak dikerjain itu akan membuat orang yang kerja sama-sama kita tuh juga ngerasa males ngajak dia, males berurusan sama dia gitu. Jadi kalau bisa itu diminimalisir. Terus selain itu juga jangan takut untuk berpendapat, apalagi kalau di organisasi. Jadi organisasi itu emang tempat kita atau wadah buat kita berani ngomong, berani ngungkapin isi hati kita, ngungkapin opini kita. Jadi kalau bisa malah kalian yang ngomong, kalian yang ngungkapin opini setuju atau nggak setuju. Jangan yang kalau ini terus diem aja gitu, gitu jangan. Karena emang tempat wadah untuk berlatih bersuara tuh di situ. Kalau menurut aku gitu, mungkin dari Kak Ira ada tambahannya. Setuju banget sih. Udah poin-poin yang disampaikan Kak Erika, aku setuju sama itu. Oke, terima kasih Kak Erika, Kak Ira. Gimana Kak Nabil sudah menjawab pertanyaannya? Boleh sedikit ini nanya lagi. Kan untuk hal seperti itu kan kan memang POV-nya memang kita nggak perlu menggubris orang. Memang pada dasarnya itu POV-nya saja ya. Tapi kan dengan adanya itu kan itu melatar belakangi orang-orang yang sebenarnya punya punya apa ya? em, Punya kemampuan tuh jadi banyak banyak yang loose gitu loh. Banyak yang nggak kepegang. Orang-orang yang cukup cukup rajin, cukup ini, cukup itu. Jadi nggak kepegang karena memang saingannya sangat-sangat tidak tidak apa ya, tidak balance gitu. Karena orang-orang tuh ngelihatnya cuma dari hal-hal kayak apa ya, relasi dan lain sebagainya. Jadi eh, di waktu yang sama kan kalau kita misalnya mau daftar beasiswa ini kan kayak Kolbe ini kan kita butuh itu kan jejaring, kita butuh apa namanya kemampuan, kepercayaan diri dan lain sebagainya kan. Tapi kalau memang kita nggak tersentuh oleh organisasi-organisasi yang cukup besar, yang dimana saya lihat kakak berdua ini terdaftar BEM gitu. Jadi ya mau nggak mau pasti punya ya terlihat dong punya kompetensi yang oke. Jadi kalau misalkan kita yang orang-orang biasa saja mau mendaftar ke apa namanya beasiswa-beasiswa itu jadi kan agak susah ya karena kita nggak punya capability dan nggak punya kesempatan yang begitu pas untuk kita bisa join dalam organisasi karena kita keburu udah ketendang gitu oleh orang-orang yang itu. Tapi ya itu sih yang menjadi concern saya tuh jadinya apa sih yang bisa kita usahakan untuk selain selain itu ya selain berorganisasi BEM yang cukup besar ya ranahnya yang cukup besar ya untuk bisa mendapatkan apa ya opportunity di dalam beasiswa itu sendiri sih sebenarnya itu sih Kak endingnya ke situ lagi sih sebenarnya karena ya beasiswanya sih. Oh, oke, ini aku jawab singkat aja ya. Kalau misalnya kamu ngerasa tertendang karena ada orang dalam itu, kan pasti nggak mungkin semua yang di dalam situ tuh pasti orang dalam. Pasti orang dalam itu sebenarnya cuma satu atau dua dari lima misalnya. Nah, misal di tahun pertama kamu nggak keterima di BEM, kamu bisa daftar dulu yang lain. Maksudnya organisasi-organisasi yang mendukung kamu biar di tahun kedepannya kamu keterima BEM. Misalnya kamu daftar UKM, UKM apa? UKM renang. Tapi di UKM itu kamu tunjukin kalau kamu tuh punya capability buat lanjut ke BEM gitu. Kamu tunjukin di situ kalau kamu mengerjakan sesuatu, mengerjakan proker itu dengan sangat baik. Nah, dari situ biasanya akan ada rekomendasi-rekomendasi barangkali kakak-kakak yang menjabat di UKM ini ada kenal ke BEM. Jadi itu akan melatih apa ya? Bukan melatih, itu barangkali punya ada koneksi ke sana. Gitu. Bahkan di BEM pun nanti misalnya kamu daftar itu, kamu bisa nunjukin potensimu tuh udah kayak gini gini gini. Jadi aku sangat apa ya punya kompetensi buat daftar di BEM ini karena aku udah punya pengalaman ini itu akan menguatkan kamu buat daftar ke BEM di tahun selanjutnya.
Oke, makasih Kak Rika. Mungkin sudah cukup terjawab ya Kak Anabel. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Erika dan Kak Ira atas pemaparan materinya. Selanjutnya, kita bakalan masuk ke sesi dokumentasi nih. Nah, sebelum itu aku mau ngucapin semoga apa yang disampaikan oleh Kak Ira dan Kak Erika tadi bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Nah, oke, mungkin teman-teman semuanya bisa on cam karena kita mau mengabadikan momen kita malam ini. Silakan on cam ya teman-teman yang bisa on cam. Oke, sepertinya sudah banyak yang on cam ya. Silakan on cam teman-teman. Oke, udah cukup ya. Aku pandu buat pengambilan fotonya. Oke, satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin sudah cukup ya Kak Jo ya. Oke, nah, terima kasih ya Kak Jo. Selanjutnya, silakan sahabat kakak untuk mengisi link evaluasi yang dibagikan di kolom chat nanti ya teman-teman ya. Nah, pengisian link evaluasi ini bisa juga untuk menjadi syarat penerimaan sertifikat nanti. Jadi pastikan sahabat kakak mengisi form ini sebelum deadline pada malam nanti ya teman-teman. Nah, di pekan depan nanti kita juga akan kembali bertemu di episode 9 ya kakak berbagi alumni talks dengan judul Keep Going, jadikan tantangan sebagai kekuatan untuk berhasil bersama dua orang alumni yaitu Kak Vivit Nurhana dan Kak Astri Priyanti. Keduanya nanti akan sharing pengalaman yang gak enak dalam hidup dan bagaimana melewatinya. Pastikan sahabat kakak hadir ya, dan ajak juga nih teman-teman kamu untuk semua untuk hadir. Di informasi terakhir, sahabat kakak juga bisa loh follow media sosial ya kakak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang rangkaian alumni talks atau kegiatan lainnya seperti webinar dan program beasiswa. Oke, terima kasih banyak sahabat kakak semua atas kehadiran dan kegembiraannya dalam alumni talks kita kali ini. Terima kasih juga kepada Kak Erika dan Kak Ira yang telah membersamai kami dari awal hingga akhir acara. Oke, akhir kata selamat malam dan sampai jumpa di Alumni Talks episode 9. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah. Iya, Terima terima kasih kasih. Kak. Terima kasih semuanya.